Hai sahabat, selamat datang di podcast Save the Children Indonesia. Podcast ini direkam melalui sambungan telepon untuk mendukung upaya pemerintah dalam melakukan physical distancing. Stay safe dan salam sehat untuk melawan COVID-19. Di episode kali ini bersama Emeralda Aisyah, host Anda hari ini. Nah, sahabat, sebagaimana kita semua sadari bahwa anak-anak adalah masa depan, baik di lingkungan keluarga maupun bangsa. Maka dari itu, penting nih bagi kita sebagai orang dewasa untuk memupuk masa depan anak-anak kita dengan memenuhi hak-hak mereka. Pemenuhan hak ini dapat dipastikan bahwa anak mendapatkan 4 hak dasar mereka, yaitu untuk hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Hari ini, sahabat, secara spesial, kita akan membahas mengenai bagaimana anak-anak diberikan hak untuk berpartisipasi. Di Indonesia, kita bersyukur, sahabat, sudah ada wadah untuk anak-anak berekspresi dan mewujudkan partisipasinya, yaitu dengan tergabung dengan forum anak. Tapi, tidak hanya forum anak, anak-anak juga bisa berpartisipasi loh dari lingkungan keluarga, lingkungan rumah, lingkungan sekolahnya, dan lebih luas lagi. Nah, kita akan kenalan nih dengan narasumber kita yang kebetulan nih dua-duanya itu duduk di kelas 3 SMP. Yang satu di Kepulauan Riau, di Pulau Sumatera, satu lagi di Jawa Barat, di Kabupaten Bandung. Yuk, kita kenalan. Silahkan, Zafira dulu deh. Silahkan memperkenalkan dirinya. Hai Zafira. Halo teman-teman semuanya. Pendengar kita hari ini, halo semuanya. Jadi perkenalkan, aku Zafira Puan Adelin. Namaku biasa dipanggil Zafira dari Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang. Saat ini aku bergabung di Forum Anak Nasional sebagai Wakil Ketua Forum Anak Nasional. Oke, selanjutnya, hai Ranti. Halo sahabat, nama aku Ranti Silvia Agustin. Umur aku 16 tahun. Aku tinggal di Kabupaten Bandung. Dan cita-cita aku jadi desainer. Kalian berdua sehat hari ini? Sehat. Sehat? Oke. Wah, jadi hari ini kita kedatangan 2 perempuan. Zafira usianya 16 tahun juga sama kayak Ranti? Enggak, aku baru tahun ini 15 tahun. Oh, tahun ini 15 tahun. Nah, ini Zafira dan Ranti, kita kedatangan tamu dari satu di provinsi, di Pulau Sumatera, satu di Pulau Jawa. Jadi ada untungnya juga ya, kita bisa call, meskipun kita tidak bertemu, tapi kita bisa bertemu secara virtual nih. Ya, karena COVID-19 ini juga. Oke deh, daripada berlama-lama lagi, mungkin kita dengar aja kali ya ceritanya Ranti dan Zafira, gimana sih mereka berpartisipasi. Nah, karena tadi udah Zafira dulu, mungkin sekarang Ranti boleh cerita nih, apa sih menurut Ranti arti partisipasi anak itu? Kalau menurut Ranti sih, partisipasi anak itu keterlibatan anak dalam mengambil keputusan di berbagai hal. Dan partisipasi anak itu tidak ditentukan oleh usia anak. Jadi anak gak harus umurnya belasan tahun atau puluhan tahun. Anak usia 7 tahun aja, kalau menurut Ranti udah bisa berpartisipasi. Contohnya, hari ini aku mau makan sama ini, nanti ngerjain PR-nya mau di ruang tamu nih, pindah suasana karena bosen misalkan. Oke. Jadi gimana berpartisipasi itu dimulai dari lingkungan keluarga ya Ranti ya. Nah, mungkin Zafira bisa melengkapi nih dari pengalaman dari cerita Ranti. Menurut Zafira apa sih partisipasi anak itu? Menurut aku, partisipasi anak itu adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas dasar kesadaran, pemahaman, serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari hasil keputusan tersebut. Nah,
partisipasi anak di Indonesia itu juga sudah dilandasi dasar hukumnya, yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019. Oke, oke. Ini keren-keren banget nih adik-adik kita. Keduanya saling melengkapi. Jadi Ranti cerita dari pengalaman di lingkungan keluarga, Zafira cerita udah ada landasan hukumnya ternyata. Nah, tapi ada garis merahnya nih, yaitu adanya proses pengambilan keputusan ya, rekan-rekan. Jadi bukan cuman sekedar bersuara, tapi gimana suara itu bisa dipertimbangkan untuk mengambilkan keputusan, gitu ya, betul kan? Benar. Oke, oke. Betul. Jadi anak itu tidak hanya sebagai objek, namun anak-anak itu juga bisa menjadi subjek dalam diskusi atau grup tersebut. Ah, mungkin kalian bisa kasih contoh kali ya, contoh ketika kalian jadi subjek dalam satu diskusi tuh kayak gimana sih? Jadi sesuai dengan pengalaman aku, partisipasi dan suara anak yang paling menakjubkan dan paling membuat aku wow itu ketika Suara Anak Indonesia 2019 yang bisa menghasilkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Nah, tentunya tidak hanya anak-anak, namun juga didukung oleh NGO dan pihak-pihak terkait lainnya. Di undang-undang ini, anak-anak itu se-Indonesia ingin bahwa batas perkawinan usia anak itu tidak lagi 16 tahun, namun ditingkatkan ke 19 tahun. Nah, berkat dari partisipasi anak-anak Indonesia yang totalnya hampir 80 juta ini, akhirnya menghasilkanlah suatu undang-undang nomor 16 tahun 2019. Ah, iya, undang-undang tentang batas usia ya. Partisipasi yang menurut aku wow banget. Oke. Kalau menurut Ranti, ada nggak? Yang paling cerita yang sampai sekarang tuh diingat waktu itu awalnya awal aku berpartisipasi itu di Kementerian Jakarta. Dan waktu itu emang aku awal pertama kali ke Jakarta dan ternyata di dalamnya itu kebanyakan menteri-menteri, di dalam ruangan itu menteri-menteri. Gak ada anak sama sekali. Cuman mungkin ada Ranti sama ada satu perwakilan dari daerah lain. Suasananya bener-bener tegang banget. Gak bisa ngobrol sama siapa sebelumnya. Dan tapi hal yang paling mengesankan di sana karena temanya semua anak bisa sekolah, jadi di kegiatan itu bisa mengajak teman-teman untuk tidak takut lagi sekolah walaupun misalkan disabilitas masih tetap bisa sekolah di sekolah formal karena sekarang udah ada gak usah takut untuk dibully karena kan ada undang-undang untuk melindungi anak, jadi gak usah takut dan anak disabilitas sekarang tuh udah kayak sama anak yang lainnya. Oke, kalian keren banget sih. Aku terpesona banget nih sama kalian karena kalian bisa menyuarakan suara-suara kalian meskipun apa sih yang kalian rasakan di lingkungan kalian, bahkan kalian sampai bicara undang-undang, itu keren banget sih. Aku terharu sekali mendengarnya. Mungkin sekarang kalian bisa cerita sih, apa sih pada awalnya yang membuat kalian ini pengen nih untuk berpartisipasi atau ingin sih menyuarakan suara-suara kalian? Pada awalnya sih kan ikut kayak kegiatan apa gitu dan emang sih awalnya kayak bisa nggak ya atau nanti gimana ya gitu ada ketakutan sendiri tapi setelah dipikir-pikir lagi kalau misalkan kesempatan ini gak diambil sayang karena nggak semua anak bisa mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dan mungkin pada saat itu Ranti bisa menyampaikan partisipasi teman-teman yang gak seberuntung Ranti misalkan karena kan gak setiap orang bisa mendapatkan kesempatan itu sih awalnya
pengen menyampaikan pendapat Ranti, terus ditambah teman-teman, dan pengen memotivasi banyak orang. Oke. Jadi meskipun Ranti merasa ada tantangan, tapi rasa ingin memotivasinya lebih besar ya Ranti ya. Jadi makanya Ranti ingin menyuarakan suara Ranti. Nah, sahabat, ini karena kita rekamannya online, tadi Zafira sempat terputus. Jadi aku ulang lagi ya pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya, kenapa sih kalian di usia kalian ini, kalian kan udah keren banget nih bisa menyuarakan suara-suara kalian, bahkan sampai ngerti undang-undangnya. Tadi Ranti cerita soal kalaupun disabilitas tuh harus berani ke sekolah. Zafira bicara soal batas pernikahan, gimana anak-anak tuh tidak boleh menikah gitu ketika masih di usia anak. Nah, pertanyaanku sebenarnya apa sih yang membuat kalian ingin menyuarakan nih suara-suara itu? Nah, jadi sejak aku kecil itu hobiku adalah berbicara di depan umum. Nah, seiring bertambahnya usia, akhirnya aku sadar bagaimana jika kemampuan aku ini tuh dimanfaatkan untuk menyampaikan suara orang banyak. Akhirnya, ketika di tahun 2017, aku bertemulah dengan forum yang namanya Forum Anak. Ternyata di organisasi ini nggak cuma hadir rapat dan hadir pelatihan, tapi aku juga belajar bagaimana caranya membangun relasi, lalu bagaimana cara berbicara di depan orang banyak, di depan pejabat. Dari sini aku sadar bahwa, wah, ternyata menyampaikan suara orang itu gak gampang ya, ada beban moral dan tanggung jawabnya sendiri. Namun karena ini aku jadi belajar dan merasa tertantang untuk kayaknya aku harus bisa deh, aku bisa untuk menyampaikan suara-suara keinginan pendapat anak-anak di luar sana. Aku harus bisa, karena kalau bukan aku, siapa lagi? Memang masih banyak orang lain, tapi ketika semua orang merasa malu dan aku merasa, wah kalau semuanya malu, berarti aku harus pede. Dan dari situlah aku mulai belajar untuk menyuarakan pendapatku dan pendapat teman-teman. Oke, jadi kata kuncinya dari kalian berdua itu adalah motivasi kalian ya, kesadaran kalian kalau kalian tuh bisa nih gitu untuk menyuarakan suara-suara dari teman-teman kalian gitu. Suara-suara yang mungkin belum terdengar, siapa lagi kalau bukan kalian. Faktornya ya bisa dimulai dari keluarga sampai ke level yang lebih tinggi lagi, di masyarakat atau di pemerintah. Nah, tadi kan kita juga udah ngomongin sesuatu yang berkesan, udah ngomongin apa yang memotivasi kalian. Nah, dalam proses kalian berpartisipasi ini nih, ada nggak sih tantangannya atau yang cukup sulit nih untuk kalian gitu? Mungkin Ranti dulu kali. Yang paling sulit sih biasanya harus membiasakan diri, karena kebiasaannya dan sukanya itu emang kerja di belakang layar. Nah, ketika menyampaikan pendapat itu kan mau gak mau kita harus berinteraksi, harus berbicara di depan orang. Emang sih sulitnya tuh emang sulit banget, tapi emang harus dicoba dan emang harus belajar sih. Tapi kalau misalkan udah kayak sekali nih udah, nah lama-lama kan jadi udah berani gitu, ada pengalamannya. Itu sih. Keren. Kalau Zafira gimana? Selama aku gabung di Forum Anak, aku menemukan dan membaca ada 2 tantangan, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. Nah, tantangan internal dari menurut aku itu sendiri itu adalah dari dalam diri sendiri, yaitu mengalahkan ego dan menjunjung kepentingan bersama. Karena yang namanya anak-anak kan pasti ada pengen menang banyak, pengen semuanya itu diambil. Nah, di Forum Anak ini aku belajar bahwa semuanya itu nggak boleh tentang aku, tapi tentang kita. Nah, dari sinilah tantangan-tantangan tuh muncul, mulai dari ada yang masih egois, lalu ada yang masih baper-baperan. Ibaratnya jika satu kue mau dibagi 100 kan tentu kalau nggak semuanya dapet,
ya dapatnya sedikit-sedikit. Nah, di sini belajar mengalah, belajar mendengarkan orang lain, itu sih tantangan-tantangannya. Dan dari tantangan ini aku belajar banyak banget. Kalau forum anak itu belajar bagaimana menjadi masyarakat yang baik, dan forum anak itu bukan tempatnya untuk cari untung atau cari duit, karena banyak banget anak-anak yang menyalahkan hak partisipasinya. Terus menurutku tantangan eksternalnya itu sendiri, kadang suara anak masih dianggap remeh oleh orang-orang dewasa atau bahkan sesama anak sendiri. Nah, ini yang sempat membuat aku tuh sedih dan kecewa. Namun, sedih dan kekecewaan aku ini aku rubah jadi motivasi bagaimana caranya aku bisa meyakinkan orang lain dengan pendapat-pendapat yang aku suarakan. Oke. Nah, ini menarik nih sahabat. Menarik banget. Jadi tadi Zafira bilang dia senang berbicara di depan umum. Nah, makanya Zafira ingin menyampaikan suaranya. Jadi salah satu tantangan internalnya adalah gimana tidak menunjukkan ego-ego tadi dan lebih sering mendengarkan orang lain. Nah, Ranti di sisi lain takut berbicara atau tidak biasa untuk berbicara di depan umum. Jadi yang dia lakukan juga berlatih untuk berbicara di depan umum. Jadi meskipun kita karakter apapun yang kita punya, mau kita senang berbicara di depan umum atau kita senang melakukan sesuatu di belakang layar, yang Zafira dan Ranti lakukan itu kita masih bisa berpartisipasi, yaitu dengan mengalahkan rasa takut kita atau dengan mengalahkan egoisme kita gitu. Dan itu keren banget sih menurutku. Jadi proses berpartisipasi itu bisa kita lakukan dengan segala karakter anak ataupun keunikan anak gitu. Nah, terus tadi yang pandangan orang dewasa ya, itu masih menjadi tantangan untuk kita berpartisipasi. Ya, memang itu memang menjadi bagaimana kita semua harus menciptakan lingkungan yang nyaman gitu. Tadi juga Ranti cerita ya, kalau di keluarga gitu, kalau misalnya orang tuanya nggak nanya kamu mau makan apa, anaknya nggak akan bilang gitu. Berarti ya anaknya nggak bisa berpartisipasi gitu. Kalau di level yang lebih misalnya di pemerintah gitu, kalau pemerintahnya nggak nanya, gimana sih kamu berpartisipasi di wadah-wadah forum gitu? Ya pemerintah pemerintah nggak akan pernah tahu dan anak nggak akan pernah bisa berpartisipasi. Jadi dukungan eksternal itu menjadi sangat penting ya, Ranti dan Zafira. Bener banget. Oke. Terus nih, kalau sekarang nih kan situasinya lagi COVID-19 ya, kita semua itu dianjurkan ada di dalam rumah gitu. Menurut kalian berdua nih, bisa nggak sih anak itu berpartisipasi dan gimana sih caranya dalam COVID-19, dalam situasi pandemi ini, anak-anak masih bisa nih berpartisipasi seperti yang kalian sebutkan tadi. Ranti boleh cerita dulu? Pastinya sih bisa ya, karena anak-anak zaman sekarang kan gak ketinggalan teknologi gitu. Walaupun kita nggak bersosialisasi langsung, harus social distancing, harus di rumah aja, nggak boleh kemana-mana. Kita bisa memanfaatkan sosial media, walaupun misalkan nggak tahu, kalau anak-anak kan lebih cepat untuk belajar dan mengerti daripada orang tuanya. Makanya sekarang banyak kadang anak lebih pintar dari orang tuanya tentang teknologi. Oke. Contohnya gimana, Ranti? Ada nggak gerakan-gerakan yang Ranti lakukan dengan teman-teman gitu untuk bisa mendorong anak-anak bisa berpartisipasi nih walaupun di rumah aja? Oh ya, contohnya sekarang Aksi Jabar Tangguh lagi buat program atau gerakan namanya Berkelana, berkarya selama karantina. Jadi peserta bisa post atau bikin caption dari IG-nya masing-masing, terus di-tag ke IG kita, nanti kita pilih yang menarik, nah nanti peserta bakal dapat hadiah yang menarik.
Oke, aksi Jabar Tangguh itu apa sih, Ranti? Aksi Jabar Tangguh itu kayak anak-anak yang peduli, awalnya kan membahas tentang kesadaran untuk kesadaran untuk berwaspada terhadap bencana ya. Tapi karena ada proyek-proyek lanjutannya. Nah, ini salah satu proyek lanjutannya dari sebelumnya kita pernah kayak pelatihan dulu di hotel gitu sama-sama. Okay. Menambah kegiatan itu sih peserta, karena banyak anak yang mulai mengeluh bosan di rumah kan, udah hampir sebulan kita di rumah kan. Jadi apalagi sekarang COVID-19 ini juga ditetapkan sebagai bencana ya. Jadi salah satu caranya adalah kita beradaptasi dengan hal itu. Nah, teman-teman bikin gerakan ya untuk kita bisa ngelakuin apa sih supaya menghilangkan kebosanan itu. Nah, itu dari Ranti. Mungkin Zafira boleh cerita nih. Zafira kan aktif di nasional ya. Zafira boleh cerita gimana sih dalam situasi COVID-19 ini kita anak-anak bisa berpartisipasi gitu. Iya, jadi anak-anak apalagi didukung dengan teknologi-teknologi yang canggih, jawabannya bisa banget berpartisipasi dan banyak banget cara platform media. Nah, salah satunya Forum Anak Nasional juga saat ini membuka surveinya FUN yang tujuannya untuk melihat dan mendeteksi sudah sejauh apa sih FUN saat ini dan sudah sampai kemana forum anak itu ke masyarakat dan dampaknya sudah sebesar apa. Survei ini bisa diakses melalui bio-nya @forumanak.id, Instagram @forumanak.id. Juga kemarin, Sekretariat Forum Anak Nasional membuka survei yang judulnya mirip-mirip juga dengan surveinya FUN, namun lebih spesifik ke tentang COVID-19. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui persepsi dan pengetahuan anak-anak Indonesia tentang COVID-19, program belajar di rumah, dan bahan-bahan KIE yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, hasilnya udah keluar nih, Mbak Aisyah. Yep. Jadi, hasil dari survei AADC ini menyatakan bahwa sudah lumayan banyak anak-anak yang mengetahui apa sih itu COVID-19, bagaimana pencegahannya. Namun, ternyata ada juga anak-anak yang belum tahu apa sih hotline COVID-19 di daerahnya sendiri, gitu. Juga, nggak cuma Forum Anak Nasional, kayak sekarang kita Forum Anak Nasional lagi collab dengan NGO Save the Children untuk podcast yang tujuannya adalah mengisi hari-hari teman-teman di rumah. Iya. Oke. Tadi Zafira cerita ada survei tentang bagaimana sih Forum Anak udah diketahui belum oleh masyarakat. Nah, aku dari tadi belum nanya. Ranti udah pernah tahu soal Forum Anak belum? Udah sih tahu, kurang lebih tahu. Pernah berkegiatan sama Forum Anak juga, Ranti? Pernah, waktu itu aku ikut sekali. Kayak gimana tuh? Waktu itu nama kegiatannya udah lupa sih ya. Tapi yang aku ingat waktu itu berpartisipasi di rumah dinas wali kota gitu. Nah, kan ada hak anak tuh banyak ya. Waktu itu aku ke bagian tentang sekolah lagi. Nah, waktu itu kita diberikan kesempatan untuk tanya jawab langsung di depan orangnya. Jadi langsung di depan orangnya, langsung dijawab. Oke. Waktu itu pertanyaannya tuh bagaimana Bapak mengatasi kan masih banyak anak-anak difabel yang nggak sekolah karena alasannya mungkin akses jauh atau biayanya nggak ada gitu. Langsung dijawab. Oke. Di Kabupaten Bandung ya, Pak Bupatinya ya saat itu ya? Iya. Yap. Jadi
kita bisa nih berbagai cara, berbagai media untuk berpartisipasi. Yang penting kitanya mau dulu gitu, ya kan teman-teman? Bener banget. Mau untuk menyuarakan, terus kitanya membawa isu-isu di lingkungan kita, kayak Ranti membawa isu-isu tadi tentang disabilitas, bagaimana harus bersekolah, Zafira dengan hobinya untuk berbicara juga menyuarakan sekeras-kerasnya apa itu hak-hak anak gitu. Nah, apa sih harapan kalian dari kalian aktif berpartisipasi ini? Siapa dulu nih, Mbak? Boleh Zafira dulu. Boleh. Oke. Jadi, selama aku di forum anak ini, karena partisipasiku itu selalu tentang mewakilkan anak-anak dan mewakilkan kepentingan orang banyak, jadi harapan aku sendiri, semoga apa yang aku suarakan itu benar-benar mewakili dan tersampaikan ke orang atau instansi yang dituju dan yang pastinya terwujudkan. Karena prinsipku sendiri adalah sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain, dan aku berharap bahwa suara aku juga bermanfaat untuk orang lain. Oke. Kalau Ranti, ada nggak apa harapannya? Pastinya harapannya bisa menginspirasi banyak orang, banyak anak, terutama anak difabel. Dan mereka punya harapan atau semangat lagi nih bahwa anak biasa mau anak difabel, suaranya pasti akan didengar. Mantap. Ranti, kalau Kak Aisyah boleh tahu, Ranti kenapa memiliki isu khusus atau perhatian khusus untuk anak-anak difabel? Karena sih mungkin masih banyak anak yang kayak mau orang tuanya kayak bingung nih kalau misalkan anak saya misalkan sudah masuk usia mau sekolahnya kemana ya, nanti di sekolahnya dibully atau enggak ya, atau bahkan orang tuanya masih nggak mau menerima anaknya karena misalkan masih beranggapan anaknya itu kutukan. Bahkan misalkan masih ada anak yang dikurung di rumahnya, nggak diakui oleh keluarganya, kan itu kayak miris banget ya kan? Ya. Karena ya namanya anak kan gak tahu salah apa-apa, sedangkan orang tuanya memperlakukan dia seperti itu. Yap. Dan masih banyak anak kayak, oh aku tuh misalkan punya kekurangan ini di rumah tuh sendirian ya, dan semoga misalkan Ranti banyak menyampaikan pendapat, nah dia bisa tahu bahwa dia tuh di rumah nggak sendirian dan kita tuh banyak gitu, nggak cuman kamu aja. Oke. Sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir, aku jadi pengen ada pertanyaan tambahan nih, gara-gara tadi Ranti cerita soal bagaimana Ranti menangkap isu-isu di lingkungannya gitu. Ada nggak sih pengalaman pribadi kalian gitu, pengalaman pribadi yang membuat kalian, kalau Ranti tadi membuat Ranti ingin bicara gitu soal anak-anak difabel gitu, yang menyentuh perasaan kalian gitu. Zafira, ada nggak pengalaman pribadi? Kayak gimana? Jadi aku itu anaknya ramah banget. Waktu kecil suka senyum, suka ngobrol sama orang. Dan karena aku suka bergaul, jadi temanku banyak. Dan temanku itu bermacam-macam. Sukunya macam-macam, agamanya macam-macam, warna kulitnya macam-macam. Dan dari sini aku sangat-sangat menghargai yang namanya perbedaan. Nah, dan ketika aku gabung ke suatu perkumpulan dan ternyata aku menemukan ada isu intoleransi, di sini aku jadi concern gitu loh. Ternyata nggak semua anak itu paham apa nilai toleransi sebenarnya. Nah, jadi inilah yang membuat aku ingin berpartisipasi, menyuarakan, bergabung, berkumpul bersama tanpa adanya gangguan-gangguan intoleransi ini. Dan akhirnya
aku menemukan wadah yang sangat tepat, yaitu Forum Anak, di mana semua anak mulai dari yang paling kecil yang usianya 0 sampai 18 tahun pun itu tuh bisa gitu jadi anggota di Forum Anak, dan juga gak ada batasan suku, batasan agama, batasan ras, batasan fisik, dan kayak yang Ranti bilang tadi, anak disabilitas itu juga gak punya batasan untuk tidak ikut Forum Anak. Semuanya di Forum Anak mendapatkan hak yang sama, kewajiban yang sama, dan semuanya sama, setara sama. Dari situ aku termotivasi untuk, wah, bagus nih Forum Anak, dan itu menyemangati aku terus untuk memotivasi dan menginspirasi teman-temanku yang lain. Oke, aku terharu banget nih sampai speechless, nggak tahu harus ngomong apa sama perkataan kalian gitu. Nanti ada yang mau ditambahin dari pengalaman pribadi selain yang tadi? Mungkin tambahannya, kalau misalkan mungkin ini umum sih, kalau misalkan kalian di sekolah atau di tempat umum, misalkan kalian dibully, kalian jangan menghindari itu. Dan kalau aku sendiri sih kayak ada yang ngebully itu udah kayak nggak sakit hati lagi, karena awalnya aku udah damai dengan diri aku sendiri. Jadi kalau misalkan ada yang ngebully itu udah kayak ya udah emang benar, misalkan yang mereka katakan emang benar misalkan. Tapi ada kelebihan yang Allah kasih ke aku gitu. Dan kalau misalkan kalian dibully dan akhirnya kalian pilih tinggal di rumah, gak berani untuk keluar rumah, itu jawabannya salah besar. Karena misalkan kalau kalian pilih tinggal di rumah, kan pasti kalian gak bisa membuktikan bahwa kalian itu emang benar, tapi aku bisa melakukan hal lain yang kemampuan kelebihan aku gitu. Iya. Jadi jangan takut untuk itu. Jangan takut untuk bersuara ya. Wow, nggak kerasa nih kita udah berapa lama ngobrol. Aku sampai terharu sama perkataan-perkataan kalian berdua. Aku jadi kayak flashback gitu. Kayaknya pas aku seumur kalian gitu, aku inget-inget apa ya suara yang aku bawa waktu itu gitu. Ada nggak ya gitu. Sebelum kita tutup podcast hari ini, teman-teman boleh kasih pesan-pesan untuk orang-orang yang mendengar podcast ini, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak. Ranti tadi udah sedikit kasih pesan nih untuk anak-anak. Nah, mungkin nanti Ranti bisa tambahin untuk orang dewasanya. Boleh mungkin dari Zafira dulu untuk pesan-pesan untuk para pendengar podcast kita hari ini. Baik, untuk teman-teman, ayah, bunda, kakak-kakak, adik-adik yang semua lagi mendengarkan podcast ini, aku sangat berharap agar suara anak tidak lagi dipandang sebelah mata dan dipertimbangkan sebaik-baiknya seperti suara orang dewasa juga. Nah, untuk anak-anak juga tidak perlu takut untuk bersuara, karena akan ada forum anak yang selalu bisa dan siap menampung aspirasi teman-teman semua. Karena forum anak yang aku ikuti sekarang adalah wadah partisipasi buat semua anak, tanpa terkecuali. Bahkan sejak tahun 2019, Forum Anak memiliki kebijakan afirmasi di mana diharapkan 10% dari pengurusnya berasal dari anak yang memiliki perlindungan khusus, seperti anak jalanan, anak disabilitas, anak yang berhadapan dengan hukum, dan lainnya. Jadi, jangan sungkan untuk tanya-tanya dan mengajak semua temanmu untuk ikut bergabung dalam forum anak ya. Nah, semoga dengan bergabungnya kita dalam wadah partisipasi ini, tidak hanya forum anak loh, juga banyak wadah partisipasi lain yang kita semua bisa memberikan sumbangan aksi nyata untuk tanah air kita tercinta ini. Wow, keren banget pesan-pesannya. Ranti, boleh menambahkan pesan-pesannya? Untuk orang tua, peran orang tua di sini itu membimbing anaknya menuju impiannya, bukan membentuk anaknya sesuai dengan keinginannya, karena anak itu bukan robot yang bisa dibentuk semaunya.
Oke. Oke sahabat, itulah pesan-pesan dari Ranti dan Zafira. Hari ini seru banget. Dengan kita mendengarkan suara anak ini, kita akan memberikan kesempatan untuk anak-anak menyampaikan apa yang mereka pendapatnya, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan. Dan dengan kita mengetahui itu, kita akan melindungi masa depan mereka. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang apa yang mereka inginkan dibanding anak-anak itu sendiri. Sahabat, semoga podcast kita hari ini menginspirasi sahabat untuk selalu mendengarkan suara anak-anak, dan untuk para anak-anak yang mendengarkan, seperti kata Ranti dan Zafira, jangan takut untuk menyuarakan suara kalian. Terima kasih sahabat, dan sampai bertemu lagi di podcast Save the Children selanjutnya.